Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhidayah, guru SD Negeri 2 Kabupaten Semarang. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan juga, beliau adalah Bapak Syahroni SPD. Beliau adalah fasilitator saya dan juga Bu Pipit Afida SPD. Beliau adalah pengajar praktek saya. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Judul: Pembuatan keyakinan kelas atas kesepakatan bersama dengan murid. Latar belakang: disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid agar menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh rasa hormat dan kritis. Melalui kegiatan pembuatan keyakinan kelas oleh guru bersama dengan murid, diharapkan mampu menumbuhkan budaya positif yang akan membantu siswa untuk mengembangkan diri menjadi murid yang berkarakter dan merdeka. Tujuan yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dan karakter baik di kelas. Yang kedua, mendidik sikap murid yang mandiri, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keempat adalah menumbuhkan merdeka belajar dan kebahagiaan belajar berdasarkan kesepakatan bersama. Tolak ukur dari aksi nyata saya adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, murid mampu menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Untuk lini masa tindakan-tindakan yang akan dilakukan, minggu pertama kami meminta izin kepada kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilaksanakan di sekolah. Untuk minggu kedua, diskusi untuk membuat kesepakatan belajar di kelas bersama dengan murid. Minggu ketiga, melakukan pembiasaan dengan menerapkan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati di kelas. Dan untuk minggu yang terakhir, yaitu minggu keempat, mensosialisasikan kegiatan aksi nyata budaya positif kepada rekan sejawat. Dukungan yang kami butuhkan, yang pertama adalah lingkungan keluarga yang mendukung pembiasaan budaya positif di lingkungan rumah. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah komunitas sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan TU untuk menjadi contoh bagi murid menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bertugas memimpin doa? Dan silakan Mas Azhar untuk melakukan.
Oke, kata peraturan akan kita ganti menjadi keyakinan. Oke, Ibu akan memberikan contoh ya. Mengapa bangsa Indonesia membuat aturan? Ayo biasakan angkat tangan dulu. Ada yang tahu kenapa ada aturan harus memakai helm saat naik motor? Pertama adalah demi keselamatan, keamanan. Nah sekarang anak-anak, kalau aturan yang pertama di sini, murid datang 15 menit sebelum acara verbal menjadi keyakinan kelas. Bisa menjadi seperti apa? Kita yakin, kita percaya dari hati kita masing-masing. Gitu ya. Nah, sekarang Bu Guru minta anak-anak mikir dulu, kira-kira kelas kita butuh keyakinan kelas atau tidak perlu? Perlu ya. Keyakinan kelas ini akan kita gunakan sebagai sebuah pengganti tata tertib agar kelas kita itu aman, nyaman. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah membuat satu keyakinan kelas di kertas asturo.
yang terhormat, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berkumpul di ruang kelas 2 dalam acara diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 5. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini saya selaku pembawa acara mohon izin untuk menyampaikan susunan acara ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga acara inti. Keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Untuk memulai acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sutami. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pada siang hari ini tidak lupa marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan dan karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam membimbing dan mendidik anak-anak dalam keadaan sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Yang kedua, terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu dari kesibukan panjenengan yang mungkin koreksi PTS ataupun ada kegiatan yang lain, namun panjenengan bisa menyempatkan berkumpul di ruangan kelas 2 ini untuk mengikuti diseminasi yang akan dipandu oleh Ibu Siti Nurhidayah SPD sebagai calon guru penggerak. Kegiatan diseminasi ini dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti dan menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak. Semoga ilmu dan materi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhidayah SPD sungguh bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dalam upaya membimbing anak-anak sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan maksimal sesuai dengan bakat, minat, dan karakteristik mereka. Selamat pula bagi Ibu Siti Nurhidayah SPD yang sampai sekarang dengan setia dan semangat mengikuti setiap kegiatan sebagai calon guru penggerak, dan teman-teman mungkin juga bisa ada kesempatan pendaftaran sebagai calon guru penggerak untuk mengikuti jejak Bu Siti Nurhidayah yang sudah
lebih dulu mengawali. Akan banyak pengalaman yang didapat dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, mari kita ikuti kegiatan diseminasi dari awal siang hari ini sampai selesai. Sungguh ini harapan dari saya, ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhidayah akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dalam membimbing anak-anak. Untuk menyingkat waktu saja, karena waktunya juga sudah siang, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu sepenuhnya nanti kami serahkan kepada Ibu Siti Nurhidayah yang akan menyampaikan materi diseminasi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sutarni yang sudah memberikan sambutan. Kemudian dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara inti penyampaian aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Pelatihan Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Semarang. Kepada Ibu Siti Nurhidayah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sutarni selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2, yang kami hormati teman-teman guru SD Negeri 2 yang luar biasa, Mukotimah mengikuti yang di awal. Terima kasih banyak Bapak Ibu karena sudah berkenan hadir di ruangan ini dalam melaksanakan kegiatan diseminasi saya. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata saya terkait dengan modul 1.4 Budaya Positif. Di sini saya ingin berbagi pemahaman saya dan pengalaman saya mengenai penerapan budaya positif. Bukan berarti di sini saya lebih pintar, lebih paham, tapi marilah di sini kita bersama-sama saling berbagi, saling berkolaborasi dan belajar bersama. Kami ucapkan selamat datang untuk para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Untuk aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif ini, tugas saya ada dua. Yang pertama adalah menyampaikan pemahaman tentang konsep-konsep dalam modul budaya positif, dan yang kedua adalah menyampaikan pengalaman dan pembelajaran terkait dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di SD Negeri 2. Untuk modul 1, alhamdulillah kami sudah menyelesaikannya. Di guru penggerak ini ada 3 modul. Modul 1-nya dari modul 1.1 sampai 1.4, kemudian modul 2-nya modul 2.1 sampai 2.3, dan yang terakhir modul 3-nya nanti dari 3.1 sampai 3.3. Baik, akan saya lanjutkan mengenai konsep utama modul budaya positif. Hari ini kita akan membahas bersama tentang 7 konsep utama di budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif.
Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari 1 sampai 7 ini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenalnya sebelumnya? Belum. Baik. Nah, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau selama ini saya juga sebagian besar melaksanakan kegiatan pembelajaran itu secara klasikal. Jadi satu untuk semua siswa. Nah, di pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajarannya ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk diferensiasi ini sendiri, pembelajarannya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan murid kita. Kalau dilihat dari aspek-aspeknya, kebutuhan murid kita itu ada 3. Yang pertama tentang profil belajarnya atau gaya belajarnya. Yang kedua tentang minatnya. Yang ketiga kesiapan belajar. Jadi di dalam kelas nanti harapan pemerintah adalah kita menyajikan berbagai hal yang bisa mendukung kebutuhan siswa dalam belajar. Dan untuk realisasinya kita harus membuat atau menerapkan diferensiasi 3 strategi. Yang pertama strategi untuk konten atau materi, yang kedua strategi untuk diferensiasi proses, dan yang terakhir adalah strategi diferensiasi produk. Jadi anak itu tidak boleh disamaratakan karena mereka memiliki kemampuan pemahaman yang tingkatnya berbeda-beda, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Sehingga tugas kita adalah memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan anak. Terkait dengan cita-cita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di Indonesia ini sudah sangat terkenal sekali adanya profil pelajar Pancasila. Apakah masih mengingatnya Bapak Ibu? Apa saja itu elemennya? Gotong royong, betul sekali. Bernalar kritis, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, betul semua ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen, yang mana 6 elemen ini diupayakan bisa tercapai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita lanjutkan dengan konsep yang kedua Bapak Ibu tentang budaya disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin sendiri itu maknanya apa sih? Mersina? Sergap. Oh, tertib. Ada yang lain? Disiplin itu apa sih? Mengikuti peraturan. Jadi terkait dengan peraturan. Nah, di budaya kita disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi tujuannya adalah agar anak-anak itu patuh terhadap peraturan. Benar sekali. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Anak-anak itu kalau ditanya misalnya kenapa datangnya tepat waktu, mungkin alasannya banyak karena nanti dimarahi bu guru atau nanti dihukum, disetrap seperti itu. Jadi alasan mereka untuk disiplin itu lebih cenderung ke alasan dari eksternal, bukan dari dalam diri dia ingin menghargai dirinya. Nah, untuk tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri. Sehingga kalau kenapa kamu berangkat tepat waktu? Karena saya ingin menjadi apa yang saya inginkan. Karena saya ingin menjadi orang yang saya impikan. Jadi mereka itu bukan karena faktor eksternal, karena takut hukuman, karena takut dimarahi, tapi karena dalam dirinya dia tersimpan nilai-nilai kebajikan universal. Dan profil pelajar Pancasila tadi adalah salah satu dari kebajikan universal. 6 elemen tadi. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Nah, siswa disiplin karena adanya peraturan, adanya hukuman, adanya ancaman. Kalau kamu besok tidak berangkat, awas ya. Jadi mereka disiplin karena ada faktor dari luar. Sehingga ketika guru tidak memberikan hukuman, tidak memberikan ancaman, dia bisa seenaknya sendiri. Nah, ini adalah disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi benar-benar ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tapi karena nilai-nilai yang dia yakini. Selanjutnya, konsep kebutuhan dasar manusia. Murid kita kalau berbuat kesalahan, melakukan aksi di kelas yang membuat kita tidak nyaman, itu sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, meliputi pangan, sandang, papan. Sebagai contoh mungkin Rino dan Reno ini yang suka rebutan makanan ya. Kalau ditanya mungkin ini contoh saja ya, tidak realita ya. Reno berkelahi dengan Rino. Alasannya ternyata karena Rino merebut makanan Reno. Kemudian ditanya, kenapa kamu merebut makanan dia? Saya lapar Bu. Berarti ini ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan makanan. Ya. Kemudian fun atau kesenangan. Semisal ada kelas 3 misalnya, si Roro dicubit sama Alvin. Nah, si Alvin ditanya, kenapa kamu menyubit Roro? Lucu mukanya Bu kalau dicubit itu Bu. Nah, berarti si Alvin ini kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Kesenangan. Dia senang sekali lihat temannya berekspresi seperti itu. Kemudian belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian power atau penguasaan, merasa dirinya mempunyai kekuatan, mempunyai pengaruh, dia tunjukkan. Kemudian freedom atau kebebasan. Jadi kadang-kadang anak di kelas itu ada yang bekah-bekuh, ada yang malah ngusili temannya. Kemungkinan dia kebutuhan freedomnya belum terpenuhi, sehingga kita perlu memvariasikan kegiatan pembelajaran kita agar tidak monoton. Baik. Dilanjutkan dengan konsep motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Setiap anak-anak kita di kelas pasti mereka mempunyai motivasi apa yang dia gunakan untuk melakukan sesuatu. Yang pertama mungkin motivasi ekstrinsik, yakni menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan sesuatu karena takut dihukum. Murid mengerjakan PR karena takut nanti dihukum guru atau di setrap. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia belajar sungguh-sungguh bukan karena harga diri, bukan karena
cita-citanya, tapi karena kalau dapat nilai 100 nanti dapat uang dari bu guru atau dapat apresiasi dari bu guru. Ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu sifatnya hanya sementara, sehingga ketika guru tidak memberikan penghargaan, maka si anak akan kembali sifat awalnya. Yang terakhir adalah yang menurut teori yang terbaik adalah motivasi seseorang itu untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan dirinya. Nah, dia sangat ingin sekali menjadi seseorang atau orang yang dia inginkan. Dia percaya bahwa nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab itu adalah nilai yang terbaik. Sehingga motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang sangat ideal. Untuk selanjutnya adalah mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin ini ada dua identitas. Yang pertama adalah gagal, yang kedua adalah sukses. Untuk yang disiplin gagal itu ada dua. Yang pertama adalah hukuman, yang mana selama ini kita semua sering menggunakannya. Nah, hukuman ini sendiri itu menimbulkan efek yang pertama menyakitkan. Biasanya siswa dihukum untuk hormat bendera di lapangan, kepanasan, dia akan merasakan sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati. Yang kedua, merasa tidak nyaman. Tidak nyaman dengan teman, tidak nyaman dengan guru, tidak nyaman dengan orang tua juga. Yang ketiga, murid merasa takut. Bisa juga menimbulkan trauma. Kemudian memaksa, tidak dari kesadaran siswa itu sendiri. Yang selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Jika murid mempunyai kesalahan, dia tidak melaporkan pada guru, tapi dia simpan, sehingga kesalahan dia tidak segera mendapatkan solusi penyelesaiannya. Dan yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri dengan dihukum di depan kelas atau dihukum di luar, menyapu, mengepel. Hukuman itu akan membuat dia merasa rendah diri. Berikutnya penghargaan. Ternyata penghargaan ini juga termasuk disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang pertama tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Seandainya di kelas saya terapkan setiap murid yang berhasil mengerjakan sesuatu, saya berikan dia hadiah. Suatu ketika saya tidak di kelas tersebut atau digantikan dengan guru lain, maka anak tersebut tidak memiliki motivasi lagi untuk melakukan hal yang terbaik. Dia hanya mengharapkan penghargaan dari gurunya. Yang kedua, merusak hubungan. Timbulnya sifat iri. Jadi temannya yang dapat hadiah itu malah yang lain iri. Jadi hubungan antara yang dapat hadiah dengan yang tidak itu menjadi tidak harmonis. Iri hati. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Dengan melakukan A saja saya sudah dapat penghargaan, nggak perlulah yang lebih tinggi dari itu. Jadi dia kayak stagnan, dia ingin lebih kreatif lagi karena merasa cukup dengan melakukan hal itu sudah dapat penghargaan. Berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Jadi sistem ranking ini sudah tidak kita gunakan lagi karena dianggap tidak efektif juga. Karena seperti menghukum anak. Jadi orang tua yang tidak menerima dengan hal itu, malah terkadang anak-anak itu menjadi pelampiasan kemarahan. Bahkan anak-anak juga ada yang drop, tertekan karena ranking tersebut. Yang terakhir adalah merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Ketika seorang anak misalnya sudah berhasil membaca karena niatnya sendiri, karena usahanya sendiri, dia sudah harusnya bisa menghargai perjuangan itu. Tapi dengan diberikannya penghargaan, ya sudah sampai sana saja. Berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, tapi malah mendapatkan penghargaan dari orang lain. Saya lanjutkan dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Lainnya Bu, Bapak.
Ada dua identitas yang membuat konsep disiplin ini menjadi sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah mengetahui apa tuh makna konsekuensi itu sendiri? Kalau dilihat dari bahasanya tidak asing memang ya. Kamu berbuat, kamu bertanggung jawab, seperti itu. Sebab akibat, betul sekali Bu Diga. Nah, konsekuensi ini itu adalah penguatan jangka pendek saja. Kalau kamu terlambat 10 menit, nanti kamu pulangnya juga terlambat 10 menit. Kalau kamu menumpahkan minuman temanmu, kamu harus ngepel. Jadi penguatannya hanya jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Jadi guru harus siap siaga untuk senantiasa mengawasi putra-putrinya. Yang ketiga, murid menghormati peraturan. Hanya sekedar menghormati peraturan tapi tidak memegang teguh nilai-nilai kebajikan. Yang berikutnya adalah stimulus dan respon. Ada sebab, ada akibat. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ketika kesalahannya tadi menumpahkan botol minuman teman, ya ngepel gitu aja. Tapi dia tidak sempat merenung. Ya, harusnya saya tadi kan bisa minta maaf dulu sama teman saya. Jadi belum sempat seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah yang identitas sukses yang luar biasa. Saya juga baru mengenalnya di guru penggerak ini, yaitu restitusi. Nah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Restitusi ini murid akan belajar bertanggung jawab untuk setiap perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi pemecahannya ini bisa siswa bersama guru atau mungkin siswa sendiri. Yang ketiga, menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena tidak ada hukuman. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke restitusi itu sendiri. Apa sih restitusi? Kok katanya penting sekali? Restitusi ini adalah proses, jadi ada alur-alur yang harus dilakukan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka salah, tapi mereka akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, harapannya mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebagai contoh, misalnya murid kita ya, Mbak Azura kelas 2. Dia membuat nangis Mbak Afifah. Kemudian kita konfirmasi ke Afifah, Mbak Afifah kenapa menangis? Katanya Azura, saya nggak bisa baca Bu. Kemudian kita konfirmasi ke Azura, Mbak Azura kenapa membuat Mbak Afifah nangis? Kenapa ngomong kalau Mbak Afifah nggak bisa baca? Terus ini sungguh-sungguh Bu, Mbak Afifah itu nggak bisa baca betulan loh Bu. Nah, kemudian gurunya mungkin bisa mengatakan seperti ini. Apa sih cita-cita Mbak Azra? Saya pengen jadi polwan Bu. Nah, tahu nggak tugas polwan itu apa? Melindungi Bu. Nah, apakah dengan kamu menghina Mbak Afifah tadi kamu sudah melindungi Afifah? Belum Bu. Nah, bagaimana caranya agar Mbak Afifah tidak menangis lagi? Dan jadi mereka itu berusaha untuk merenungi orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia mereka itu apa, dan mereka refleksikan untuk masalah mereka tadi. Berikutnya ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk
untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia salah mengatakan Afifah tidak bisa membaca, walaupun realitanya benar, tapi itu bukan hal yang dibenarkan. Tapi dia akan belajar dari kesalahannya bahwa untuk memperlakukan teman itu tidak seperti itu, tapi dengan cara membimbingnya atau mengajak belajar bersama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Setelah diadakan restitusi tadi, tentunya hubungan antara Afifah dan Azura akan menjadi baik. Yang ketiga, tawaran. Bagaimana caranya? Jadi menawarkan pada siswa solusi apa yang ingin dipakai atau digunakan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa diajak untuk melihat ke dalam dirinya, ingin menjadi apa atau dia kelak di kemudian hari. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan adalah fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya, Bapak Ibu, kita akan mencari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut, misalnya ini ya, hormat bendera 10 menit. Gurunya marah, muridnya itu biasanya takut. Besok lagi tidak mengulangi karena takut dihukum. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk pulang sesuai lama keterlambatan. Terlambat setengah jam, berarti pulangnya nanti setengah jam ditambah setengah jam. Gurunya terkesan tegas, siswa juga akan menghormati peraturan. Yang terakhir, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau peraturan kelas dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Jadi mungkin di setiap kelas nanti anjuran pemerintah untuk membuat bukan peraturan kelas lagi, tapi lebih ke keyakinan kelas. Dan yang terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu bukan karena peraturan, tapi karena menghormati dirinya dan orang lain. Berikutnya adalah tentang 5 posisi kontrol guru. Nomor 1 sampai 5 ini kira-kira Bapak Ibu yang mana? Posisi Bapak Ibu dengan murid-murid. Nomor berapa Bu Vera? 3. Bu Dika? Nomor 3. Ibu Kepala? Nomor 5. Nanti nomor 3. Oke. Nah, ini adalah pembahasan tentang 5 posisi kontrol. Saya akan coba untuk melihat dari paling atas ya. Jadi ada 2 identitas gagal. Identitas gagal yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, identitas gagalnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Contohnya yang penghukum menunjuk-nunjuk, menghardik, awas ya, kayak mengancam gitu loh. Kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, besok lagi jangan diulang, kamu akan berguru ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, ceramah, diceramai panjang lebar kali tinggi, seharusnya itu kamu begini, ibu sangat sedih, ibu stres sama kamu. Jadi anaknya itu tentu akan merasa bersalah, merasa rendah diri, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian posisi kontrol yang identitasnya berhasil atau sukses ada 2 juga, yaitu teman dan pemantau. Sebagai teman, ini biasanya itu lemah ya, anak-anak itu akan tergantung pada guru tersebut. Misalnya ada anak yang terlambat, wis rapopo, nanti misalnya kalau di SMP kan nanti guru tak ngomong sama Pak Kepala, terus gampang masuk aja gitu. Kalau dia gini, masa kamu tidak mau toh? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu loh. Jadi kayak teman dengan teman begitu saja. Ini sangat ketergantungan, karena kalau gurunya ganti pun dia juga
juga akan melakukan pelanggaran-pelanggaran peraturan. Kemudian pemantau, ini menghitung saja. Kamu telat berapa menit? 10 menit. Ya, nanti pulang 10 menit. Tambah 10 menit. Jadi apa aturannya? Gurunya hanya menghitung saja dan kemudian meminta anak untuk melakukan sesuatu sesuai aturan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah posisi yang paling bagus, yaitu manajer. Biasanya kalau di posisi manajer ini, guru berkata, apa yang kita yakini? Misalnya murid terlambat, disiplin Pak, disiplin itu nilai kebajikan yang luar biasa. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi di sini anak-anak diajak berpikir bagaimana toh solusi atas masalah yang dia hadapi. Dia diajak untuk mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri. Misalnya sebagai contoh ya, kelas 5 siapa Bu Vera? Cowok sama cowok yang suka gelut? Janu sama Tri. Janu sama Tri itu di jam istirahat gelut. Sampai-sampai itu kancing bajunya Tri brodol kabeh. Nah, melihat seperti ini, Bapak Ibu guru cukup mengajak anak-anak itu di tempat khusus, ditanya, kenapa ini tadi dia menghina saya misalnya. Ya itu hal yang wajar kamu melakukan itu pembelaan diri. Tapi ini bagaimana kelanjutannya? Kancingnya cepat semua loh. Ya Pak, nanti saya lem misalnya loh. Kalau di lem ya lepas lagi. Gimana kalau dijahit saja? Tapi saya nggak bisa jahit. Nanti diajari Pak Lengga, itu Pak Lengga kan pintar jahit misalnya. Oh iya Bu, akhirnya mereka berdua, yang satu bajunya dilepas, yang satu jahit. Dari jauh udah kelihatan, wah itu udah rukun itu. Mereka berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Secara tidak langsung juga sudah tertawa tiwi mereka walaupun dihukum seperti itu. Berikutnya tentang keyakinan kelas, seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kita merubah peraturan kelas dengan kata keyakinan kelas. Nah, sekarang kita praktek kegiatan kepala tangan ya. Siapa ini yang mau praktek? Baik, kegiatannya adalah Bu Anti sebagai A dan Bu Vera sebagai B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil. Kecil saja. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Mungkin kunci brankas Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam di tangan Anda, di salah satu tangan Anda. Genggam dengan segala daya. Buatlah kepalan. Kemudian teman B Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, Bu Vera nanti boleh membujuk, boleh mengancam, boleh menghardik, merayu, menyuap, mengintimidasi, terserah, pokoknya sampai itu terbuka. Monggo Bu Vera. Ayo Bu Vera. Berarti minta dong, boleh? Aduh, pengen enggak? Wow. Jangan kecil enggak boleh. Boleh. Pulang motormu besin. Ya. Pokoknya jangan dulu. Pokoknya minta enggak? Cepet. Aku nangis loh. Minta cepet. Oh nggak boleh dong. Minta. Ada mana berhasil tidak berhasil, nggak boleh. Iya. Nah itu adalah keyakinan ya. Itu adalah keyakinan Bu Anti untuk mempertahankan sesuatu yang dia yakini. Ternyata tidak berhasil, padahal udah diancam bannya mau dikembesin. Tidak berhasil benar. Nah, mengapa tidak peraturan saja?
Mengapa harus diganti dengan keyakinan kelas? Nah, kita coba lagi dengan dua pernyataan berikut. Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor. Kira-kira itu alasannya karena apa? Keyakinan kita karena dengan memakai helm itu kita akan menjadi apa? Aman dari polisi. Iya, benar sekali. Aman, Pak. Aman kepalanya, Pak. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter di masa COVID-19. Iya, untuk kesehatan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini yang seperti Bu Ati tadi pertahankan karena dia yakin itu adalah yang berharga, kembali kita ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nggak pakai helm kan lewatnya cuma sawah, nggak pakai helm karena lewatnya cuma kampung. Nah, itu sebenarnya kalau kita yakin bahwa helm itu akan melindungi kepala kita, maka kapanpun kita menggunakan sepeda motor kita akan mengenakan helm. Berikutnya, ini adalah kegiatan aksi nyata saya yang saya lakukan seminggu sebelum PTS 1. Kegiatan membuat keyakinan kelas 2. Yang pertama diawali dengan berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi semula di belakang keyakinan kelas itu ada peraturan kelas. Anak-anak mengenal dulu peraturan kelas. Setelah itu anak-anak saya minta untuk menyampaikan idenya, kira-kira peraturan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Jadi setiap siswa menyampaikan pendapatnya. Namun setelah peraturan itu terkumpul, kita akan ubah menjadi keyakinan. Misalnya Mas Reno ngomong dilarang lari-lari di kelas, dan kita ubah menjadi kalimat yang positif. Tidak dilarang, tapi berjalanlah di kelas atau berjalanlah di teras. Tidak membuang sampah sembarangan, kita ganti dengan kalimat yang lebih positif. Membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian menempelkan keyakinan kelasnya, dan terakhir adalah keyakinan kelas ini nantinya akan kita gunakan untuk menerapkan restitusi. Nah, ini adalah keyakinan kelas 2 yang sudah saya rangkum karena tulisannya kecil-kecil sekali. Yang pertama adalah senyum, sapa, salam. Yang kedua berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang ketiga disiplin waktu, berjalan di dalam kelas dan teras, tertib, saling menyayangi, saling menghormati, menjaga kebersihan, dan semangat belajar. Kalau kita lihat kalimatnya tidak terlalu panjang. Nah, dilihat dari kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas tadi, itu kalau kita lihat kan lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan rinci sekali. Jika tidak memakai ini maka akan gini-gini, seperti itu. Nah, kalau ini sifatnya hanya abstrak. Tertib, saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, karena ini berlaku di seluruh dunia. Berikutnya adalah dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata tidak ada kata dilarang, tidak ada kata jangan. Jadi semua positif. Berikutnya sedikit saja agar lebih mudah diingat. Jadi saya termasuknya banyak sekali itu, tapi memasukkan semua pendapat siswa. Berikutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi mungkin kelas 1 dengan kelas 2 dengan kelas 3, 4 di mana berbeda-beda keyakinan kelasnya, tergantung dengan karakteristik siswanya. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, dari konsep ini tadi kami diminta untuk mengajak Bapak Ibu semua kelas 1 sampai kelas 6 untuk
membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas agar dalam penerapan restitusi tadi bisa berjalan dengan optimal. Nah, ini adalah segitiga restitusinya. Ternyata ini saya temui di modul PMM Bapak Ibu. Di modul berapa itu saya lupa. Ada segitiga restitusi juga, komplit dengan video-videonya dan soal-soalnya. Nah, kita mengenal sepintas saja ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah bagian bawah. Jadi kita yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini setiap guru bisa ngomong seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung ngejudge, kue salah, tidak seperti itu. Tapi kita pun pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gelut atau di kelas mungkin membuat berantakan kelas itu kan bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Mungkin gurunya dulu juga waktu sekolah pernah melakukannya. Yang kedua adalah tahapan validasi kebutuhan. Sebenarnya anak ini butuh apa? Pasti dia punya alasan dia melakukan hal itu. Guru bisa ngomong seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Untuk Janu kemarin alasannya karena bangun kesiangan. Tapi sebenarnya sudah dibangunkan, cuma tidur lagi. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau dia misalnya butuh kesenangan, kira-kira kesenangan itu kan tidak harus selalu di kelas membuat kericuhan, tapi kita bisa apa ya? Kira-kira hal lain yang bisa kamu lakukan. Jadi di sini siswa itu mencari solusi atas masalahnya sendiri. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini terkait dengan keyakinan kelas yang dibuat tadi. Nilai apa yang telah kita sepakati? Disiplin Bu, apakah kamu sudah melaksanakannya? Belum Bu. Bagaimana cara agar kamu bisa melaksanakannya? Misalnya. Kemudian pertanyaan kedua bisa juga dengan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti Azura tadi katanya ingin jadi polisi. Sebenarnya polisi itu tugasnya apa toh? Nilai apa yang harus dimiliki polisi? Jadi dia kembali kepada nilai-nilai orang yang dia idamkan. Berikutnya penjelasan tentang 3 tahap restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Guru juga pernah melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik dengan masalahmu, tapi tidak ingin mencari yang benar ataupun yang salah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Di sini anak-anak kita stabilkan dulu agar dia tidak terpuruk dengan kesalahannya. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri, seperti power atau penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima dan dicintai, fun, kesenangan, dan survival atau bertahan hidup. Nah, apa yang bisa guru sampaikan pada saat tahap validasi kebutuhan ini? Yang pertama adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian apa yang penting bagimu? Jadi dia itu sebenarnya ingin apa sih?
Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir adalah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi ini kita mencari kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa yang melakukan kesalahan tadi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan terkait dengan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini yang bisa guru sampaikan adalah apa nilai yang kita percaya atau apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi ketika dia nakal dengan temannya, itu sebenarnya kamu itu apa yang kamu rasakan? Dan ingin menjadi apa sebenarnya? Saya ingin menjadi ahli karate misalnya, dia jawab seperti itu. Maka kita juga bisa mengkomunikasikannya dengan orang tua atau bahkan sekolah sendiri untuk melakukan kegiatan tambahan di luar sekolah. Nah, berikutnya adalah dokumentasi saya dalam menerapkan segitiga restitusi. Kasus yang pertama adalah Mas Jermu sering terlambat sekolah, dan kasus yang kedua adalah Mas Tegar sering tidak mengerjakan tugas. Nanti YouTube-nya saya share untuk dilihat ya Bapak Ibu, untuk mempercepat waktu. Dan yang puncaknya, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Demikian penyampaian pemahaman konsep budaya positif dari saya. Tentunya masih banyak sekali kekurangannya. Saya tutup. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas segala ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua, yang mana tadi kita belum mengenal apa itu restitusi, apa itu disiplin yang berhasil dan yang tidak berhasil, sehingga dalam pemaparan diseminasi aksi nyata ini kita mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian untuk acara yang keempat, yaitu acara lain-lain, acara keempat ini kita isi dengan sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, mungkin di acara pemaparan materi yang sudah disampaikan kepada Ibu Siti Nur, yang disampaikan oleh Ibu Siti Nur Hidayah, ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas, kita bahas di sesi lain-lain ini. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu Dika. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bu, di sini saya ingin menanyakan terkait untuk penerapan disiplin ya, posisi disiplin. Nah, di sini bagaimana cara guru untuk mengimplementasikan budaya positif dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu dalam menerapkan restitusi, ya, biar bisa tercipta restitusi itu sendiri tanpa kita harus menghakimi, memaksa, dan memberi konsekuensi kepada anak. Ya, seperti itu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Dika atas pertanyaannya yang luar biasa. Untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi, seperti yang sudah
saya jelaskan di awal tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap murid, yang mana kita tahu kebutuhan setiap murid itu tentunya tidak sama. Dilihat dari aspek kebutuhan profil belajarnya saja atau gaya belajar. Ada murid kita yang gaya belajarnya itu auditory atau mendengarkan saja sudah cukup, mungkin dia sambil merem atau tiduran itu masuk. Ada yang gaya belajarnya itu visual, harus nonton, harus lihat gambarnya, harus lihat barangnya. Ada mungkin yang kinestetik, melaku, meronong rene, upiak terus heboh di kelas. Nah itu semuanya harus kita fasilitasi. Misalnya sebagai contoh pembelajaran kelas 5 tentang organ pencernaan misalnya, maka di sini guru bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi melalui 3 strategi. Strategi yang pertama dengan strategi diferensiasi konten atau materi. Jadi materi yang kita berikan itu harus bervariasi. Untuk siswa yang visual misalnya, kita sediakan video pembelajaran. Untuk siswa yang auditory, sekaligus tadi bisa ya, di video itu ada visualnya juga ada penjelasannya. Untuk siswa yang kinestetik, nah kita perlu menyiapkan pojok-pojok atau sudut-sudut display, yang mana tiap pojok itu ada sesuatu yang mungkin bisa anak-anak baca. Dia bergerak ke sana, oh di sana ada gambar atau poster pencernaan makanan, dia sambil kayaknya dia sih main, tapi di situ dia belajar. Semakin bergerak semakin pintar, semakin mudeng. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, kita menyediakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Misalnya setiap kelompok itu kita buat sesuai dengan kemampuan membacanya. Kan ada anak yang membacanya lancar, ada yang tidak. Nah itu kita bisa kelompokkan. Mungkin anak yang membacanya masih susah, itu kita beri instruksi-instruksi kegiatan dalam kelompoknya berbeda dengan kelompok yang sudah lancar. Yang terakhir adalah strategi diferensiasi produk atau proyek. Jadi anak-anak itu tidak satu tugas untuk semua. Mungkin kalau tugas atau penilaian formatifnya tadi adalah menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan atau alurnya, siswa yang mempunyai kemampuan rendah itu bisa kita minta menuliskan per tahap saja atau panah gitu saja. Kemudian siswa untuk kemampuan sedang bisa kita minta untuk membuat narasi bagaimana atau alur perjalanan makanan. Kemudian untuk siswa yang mempunyai kemampuan tinggi bisa kita beri tugas untuk membuat dari sudut pandang aku adalah seorang makanan. Jadi lebih aku adalah seorang makanan. Dimulai dari mulut aku jalan-jalan. Jadi lebih tingkatnya lebih kompleks. Jadi membutuhkan daya pikir yang lebih tinggi. Jadi seperti itu Bu Dika, kita menggunakan 3 diferensiasi. Betul sekali. Ya. Itu yang mau saya tanyakan untuk formatnya. Sampai sekarang kan saya melakukan asesmen diagnostik ini sendiri hanya sebatas melakukan pertanyaan pemancing gitu. Kalau mungkin ada panduan untuk itu atau bagaimana? Baik, untuk selama ini saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ini memang belum pernah ditunjukkan seperti itu. Tapi kembali lagi ke merdeka belajar. Jadi guru diminta untuk kreatif. Nah, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa ini, kita bisa melihatnya dari mungkin keterangan dari guru sebelumnya. Si anak ini lo ngocornya angel, si iki lo pintar. Bisa kita lewat wawancara dengan gurunya atau hasil rapotnya. Bisa juga kita ngomong langsung dengan anak-anak. Sopo sing kangelan perkalian, itu juga sudah termasuk menganalisa kebutuhan. Tidak ada, belum. Karena hal baru juga, maka hal itu juga masih proses mungkin Bu Dika. Saya juga masih bertanya-tanya Bu, kelas 1 dan kelas 4 menerapkan sistem itu ya.
sebagai pertanyaan pemancing itu? Masih dalam Ada rubriknya itu seperti apa? masih dalam anak-anak saja. Tapi perlu dibuatkan buku khusus, satu anak satu buku diagnosa perkembangan mereka dari masa ke masa. Mungkin pada awal masuk kelas 4 bacanya belum lancar, berikutnya mungkin ada perkembangan atau bagaimana sih perkembangan anak itu sendiri selama di kelas 4 gitu. Itu bisa kita gunakan juga untuk konsultasi dengan orang tua. Jadi orang tua bagaimana merespon kekurangan anak atau keluh kesah guru juga, agar juga ikut berpartisipasi membantu guru dalam mendidik anak. Oh, ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Ijaz. Alhamdulillah sangat membantu. Kemudian masih dilanjutkan sesi tanya jawab nih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada hal yang ingin ditanyakan? Monggo, atau mau mungkin menanggapi atau ada masukan atau ada apa yang lain, monggo dipersilahkan. Saya mau bertanya Bu, satu pertanyaan saja. Bagaimana langkah cara membuat keyakinan kelas diawali dengan apa? Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rengga atas pertanyaannya tentang bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Untuk langkah-langkahnya secara teoritis itu memang tidak ada, tetapi bisa kita ambil sikap sebenarnya. Jadi pertama itu anak-anak kita kenalkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kalau di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita kenalkan itu dulu. Kita maknai masing-masing elemennya. Kemudian yang kedua, tentunya mereka sangat mencita-citakan mempunyai kelas yang sangat ideal, kelas yang mendukung proses pembelajaran sehingga nyaman, aman, dan terkendali. Nah, kita sampaikan pada anak-anak bahwa setiap lembaga atau setiap keluarga, dari yang paling kecil kan keluarga, sekolah sampai yang paling tinggi itu. Untuk langkahnya yang pertama adalah kita kenalkan anak-anak pada nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal di Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Kita kenalkan kepada anak-anak makna dari setiap elemen dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga menyampaikan pada anak-anak bahwa setiap tempat atau lembaga itu membutuhkan adanya peraturan agar tercipta keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan. Sehingga di kelas pun anak-anak harus membuat peraturan kelas. Jadi langkahnya anak-anak semua kita berikan kertas untuk menuliskan satu saja peraturan yang ia kehendaki. Jadi dia itu pengennya, cita-citanya itu kelasnya seperti apa. Saya mau kelas saya bersih, jadi dia membuat aturan sendiri. Dilarang membuang sampah di kelas, misalnya seperti itu. Itu semua kita jadikan satu. Bisa jadi ada yang sama juga. Jadi kita sortir mana yang pas, mana yang tidak. Kita bacakan dulu. Dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang negatif, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kalau Mas Rino tadi mengatakan dilarang lari-lari, maka kita ubah menjadi berjalanlah di dalam kelas. Seperti itu Pak Rengga. Nah, setelah semua anak merumuskan peraturan dan kita ubah menjadi keyakinan, langkah selanjutnya anak-anak kita ajak berkreasi untuk menghias apa yang mereka tulis, mungkin dengan bentuk-bentuk yang unik atau yang sesuai dengan yang dikehendaki siswa. Kalau kelas 2 sangat mini, mungkin kelas lain bisa membuat yang lebih besar dan lebih cantik, sehingga bisa dilihat dari jauh sudah tampak tulisannya seperti apa.
Ketika keyakinan kelas ini sudah kita tempelkan di dinding kelas, maka ini akan sangat membantu proses restitusi yang diterapkan di sekolah. Demikian Pak Rengga, apakah sudah puas dengan jawaban saya? Terima kasih atas semua pertanyaannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara diseminasi aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Semarang, dan sampailah kita di acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.